Setelah leluhur orang Nias, yaitu Bapa Hia meninggal, jenazahnya dibaringkan di sebuah pondok jenazah di luar desa sesuai dengan kebiasaan zaman dulu. Setelah 4 hari Bapa Hia berbaring di situ, tiba-tiba dia mulai bicara. Ambillah saya dan bawalah ke dalam rumah. Segera anak-anaknya datang, akan tetapi jenazahnya tidak dapat diangkat. Kemudian Bapa Hia berkata, Ambillah jantung saya, potonglah jantung dengan pisau dan bawalah ke dalam rumah. Jantung Bapa Hia itu dimasukkan ke dalam sebuah guri atau tempayan kecil dan guri itu ditaruh di atas balok di dalam rumah. Sejak itu, jantung Bapa Hia tetap disimpan di atas balok. Sering terjadi jantung itu berbicara, ikut campur dalam pembicaraan penghuni rumah, memberi nasihat, pesan-pesan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lama-lama omongan Bapa Hia itu mulai mengganggu. Terutama, seorang menantu Bapa Hia merasa jengkel, karena jantung itu menegur perbuatannya yang tidak baik. Karena marahnya, pada suatu hari jantung itu dimasukkan ke dalam selokan sehingga terbawa air. Sebagai ganti, di atas balok ditaruh sebuah patung kecil. Patung itu tidak dapat bicara, sehingga tidak mengganggu lagi. Tetapi Mele, nama suami menantu tersebut, bersama istrinya diusir oleh saudara-saudaranya sebagai hukuman atas hilangnya jantung Bapa Hia. Dulu, setiap kali seorang ayah atau ibu yang terpandang meninggal, dibuatkan patung kecil. Rohnya masuk ke dalam patung itu dan harus dihormati dengan persembahan. Tujuan hidup orang Nias ialah menjadi seorang leluhur. Akan tetapi, tujuan itu tidak dapat dicapai oleh setiap orang. Untuk itu dia harus mampu mengadakan pesta. Setiap pesta berarti bahwa dia berhak mendirikan sebuah batu besar. Setiap batu besar atau megalit melambangkan bahwa salah satu dari tahap hidupnya telah dilewati. Zaman dahulu orang Nias merayakan pesta adat yang jauh lebih besar. Salah satu pesta itu diadakan pada permulaan abad ke-20, yaitu pada tahun 1907, sempat difoto secara lengkap. Pesta ini diadakan setahun setelah seorang kepala suku meninggal.
sebuah batu sepanjang 3,5 meter, lebar 2 meter, dan tebal 40 cm diseret oleh 525 orang sejauh 2 kilometer. Batu itu kemudian diletakkan di antara dua pilar sebagai dolmen atau batu tidur. Kepercayaan orang Nias adalah pada bumi dan langit, di mana di dalamnya setiap orang perlu menemukan tempatnya, baik sebagai keturunan Hia maupun sebagai calon leluhur untuk generasi-generasi yang akan datang. Juga dia harus menemukan keserasian dengan masyarakat di sekitarnya dan alam raya melalui pesta-pesta dan dengan mentaati ketentuan adat atau bewe. Ya ga olofo. Na so jina ne badau no magowi. Magai. Ba mi be babu ma. Sebagian masyarakat di pedalaman Nias masih tetap hidup di kampung-kampung terpencil. Zaman dahulu mereka saling bermusuhan. Tetapi pada waktu upacara dan pesta, semua berkumpul dalam suasana damai. Sekarang ini, upacara dan pesta masih merupakan bagian dari hidup orang Nias. Peperangan di zaman dahulu diekspresikan di dalam tarian, di mana wanita-wanita yang terlibat di dalam tarian itu membentuk barisan seolah menjadi pagar pemisah antara suku-suku yang bertikai. Pesta kali ini diadakan untuk peresmian rumah seorang yang bernama Ama Yaadi. Memang, rumahnya sudah dibangun beberapa waktu yang lalu, tetapi baru sekarang ada biaya untuk peresmiannya. Sebagai salah satu acara, mutu bangunannya diuji coba dengan mengadakan tarian massal di lantai panggung.
Pesta seperti ini bernama Owasa. Dalam Owasa, orang Nias bukan sekedar bergembira bersama, melainkan juga memelihara hubungan antar keluarga dan menjalankan tugas sebagai keturunan leluhurnya, sehingga kelak dapat menjadi leluhur yang sejati. Dalam rangka ini, para tamu diharapkan membawa babi atau uang sebagai tabungan bagi masa depan. Setiap orang yang membawa sesuatu juga mengharapkan akan memperoleh kembali kalau mereka sendiri mengadakan pesta kelak. Sebagai pesan dari leluhur, telah diwariskan sebuah syair pusaka. Tangan sesamamu jangan kau tolak, tanahnya jangan kau ambil, sesamamu jangan kau jual, kepercayaannya jangan kau kecewakan, jangan merusak tanaman, jangan mengambil istri orang lain, jagalah desa beserta isinya. Dengan demikian, orang yang hidup di dalam adat Nias tidak perlu khawatir. Leluhur mereka akan memberkati, sebab ada hubungan yang erat antara masa lampau dan masa yang akan datang, antara lingkungan yang kelihatan dan tak kelihatan dalam wujud keserasian hidup manusia dan alam raya.